menunjukkan meletakkan sukacita ketika diperdengarkan kepada mereka firman meluap-luap luar biasa. Ibarat seorang Elisa yang bertobat karena dulu dia dipanggil dari seorang pembaca dengan menggunakan pasangan daripada lembunya membaca. Maka karena sukacitanya dipanggil oleh Tuhan, dia spontan alih profesi dan dia buat pesta. Lembunya atau pasangan lembunya itu disembelih, berkata, aku dapat bekerja. Orang sangat tidak melirik namanya pekerjaan pembantu imam, yaitu membantu Elia. Gak ada hasrat yang terlalu terprogram ke sana. Tetapi siapa yang tangkap itu kita lihat di mana Elisa meninggalkan sebuah yang menjamin kehidupan lahiriahnya. Hari ini dia tahu ada satu keistimewaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya dan dia sambut dengan sukacita yang luar biasa. Dia pamit kepada kampungnya, kepada saudara-saudaranya, dia menjadi hamba untuk seorang Elia. Kita tahu ada juga pencobaan baginya atau ujian baginya. Kalau tadi lagu kita pujilah aku Tuhan cobalah aku, saya kalau menyanyikan lagu itu sedikit merinding dan ada rasa takut. Karena saya tidak pernah menyanyikan lagu asal lewat saya. Maka ini jemaatku ini sudah siap diuji. Kalau diuji itu positif untuk naik kelas, tapi kalau dicoba itu iblis yang mencoba itu untuk mau membuat kita mampus. Jadi kalau bukan ada Yesus di dalam dirimu, takut-takut seperti Yesus dicobai oleh iblis, diperkenalkan kepadanya 3 hal yang sangat istimewa, maka dia boleh lulus ujian. Gak tahu saya apakah ujian bagi jemaat Tuhan. Saya juga kurang tahu apakah cobaan yang membuat banyak orang kolaps. Orang percaya tidak mampu menunjukkan kepercayaan. Sebab kalau orang percaya konsisten pada percayanya, sama seperti pada hari ini khotbah kami, tidak ada cerita pernah menang anak kalah, akan selalu menang. Itu kalau orang percaya yang sesuai. Tapi saya yakin kita sedang berjuang ke arah hidup beriman lebih baik. Tadi pagi saya karena tadi malam tertidur dari tempat tidur kami, karena pengamatan saya, karena setidaknya sekali 2 tahun saya mengulangi dari awal baca firman dari Kejadian sampai Wahyu. Asal saya beli Alkitab baru, pasti saya selesaikan baca dengan tanda-tanda ingat. Apa yang mau saya katakan kepada jemaat Tuhan? Maka ketika saya ada di kitab imamat itu, kalau begini dibuat Tuhan aturan, bisa lagi kami ngapain gitu. Coba saudara kalau mau baca itu kitab imamat, peraturan hidup itu, inilah hidup, ini laki-laki, ini perempuan, begini ibadah, begini salat, begini luar biasa. Tapi dikaitkan dengan firman Tuhan yang kami bacakan, kita ini
kembali diibaratkan Tuhan ditempatkan di Taman Eden menjadi orang bebas. Disebut tadi pada kitab ini, kamu telah dipanggil untuk merdeka, ya, menjadi negara berdaulat setelah 17 tahun 45. Ada bangsa Indonesia, ada undang-undangnya, ada Pancasila, tapi ada sebuah kebebasan untuk melakukan seluruh program. Begitu kita. Tapi saya lihat jemaat Galatia, ledakan percayanya, ledakan sukacitanya mula-mula itu sebentar saja. Sebentar saja ledakan sukacita menjadi gereja yang sangat puas. Rasul Paulus memiliki jemaat di Galatia, tapi menjadi terpancing emosinya karena melihat begitu gampangnya pula, ya, kalau di gereja mereka seni melompat, seni menari memuji Tuhan, maka tiba mereka pada pesta pora dunia, mereka juga melompat menari dengan dipenuhi alkohol. Bagaimana mereka begitu memiliki sebuah gerakan roh yang menyala-nyala, tetapi ketika diperhadapkan kepada mereka sebuah kesuksesan duniawi dengan ada ilah-ilah lain yang menjadi garansinya, mereka terpaut ke sana. Sehingga Rasul Paulus berkata, kenapa kamu mengawali dengan roh, kamu mengakhirinya dengan daging? Saudaraku, saya pun melihat ini menjadi sebuah nilai awas-awas pada kita semua. Karena Tuhan berikan kepada kita untuk mengelola waktu 24 jam satu hari. Sepertinya Tuhan tidak terlalu peduli saudara ngapain. Tetapi apakah saudara sadar bahwa saudara harus bertanggung jawab tentang apapun yang saudara lakukan? Diberi matahari terbit setiap hari, diberi oksigen tanpa bayaran, diberi hujan untuk mengairi bumi dan tumbuh semuanya, diberi kesempatan untuk berinteraksi, berkomunikasi, beraktivitas, melakukan sesuatu dan mendapatkan sesuatu. Adakah saudara sadar bahwa semua yang kita lakukan itu harus kita bertanggung jawabkan? Semua yang kita katakan juga harus kita bertanggung jawab. Terus terang saudaraku, saya sepertinya tidak mendapat pengetahuan yang baru yang berarti ketika saya menjadi master teologi kepada doktor teologi. Dari sebuah signifikan pengetahuan penelaahan Alkitab, sepertinya saya tidak banyak mendapatkan yang baru. Tapi yang saya dapatkan ketika masuk kepada arena perkuliahan itu menjadi orang hati-hati. Saya kalau ibu mau menulis status di Facebook atau memberitakan Facebook, apa saja yang kau beritakan di Facebook, tolong kalimatnya tawarkan dulu kepada aku periksa. Jangan pernah menunjukkan diri, menunjukkan keadaan, menunjukkan tujuan. Kalau itu acara, beritakan acara itu, tunjukkan siapa figur di dalam. Kalau orang lain yang pimpin acara, tapi kau yang menjadi figur. Karena hemat kami, karena kebebasan, dunia ini tawarkan kepada kita sarana-prasarana berbuat apa saja, entah itu teknologi, entah itu budaya yang dianugerahi ruang dan waktu, apa saja saudara boleh lakukan. Tapi adakah itu sedang menunjukkan? Jadi pada perenungan tadi pagi setelah
membaca sekitar 10 pasal barangkali, maka saya merenung dan mendapatkan satu kalimat. Saya kurang tahu apakah itu boleh terbahas nanti pada sekali khotbah. Kalau mengasihi Tuhan dengan segenap hati itu, dampaknya apa untuk diri kita? Kalau sudah segenap hati, segenap jiwa, segenap pikiran, seperti kata Paulus, hidupku bagi Kristus, mati keuntungan. Kalau udah begitu, apa yang sebenarnya kutunjukkan? Itu bagian dari makna khotbah hari ini. Kalau memang Kristus di sini, tidak akan ada cerita kalah. Kalau memang Yesus di sini, tidak akan ada cerita sakit. Kalau ada memang Yesus di sini, apapun yang terjadi kita pasti kuat. Karena Yesus sudah buktikan. Yesus sudah buktikan, dia lahir di kandang domba tetap Yesus. Dia dihina, dia tetap Yesus. Dia dituduh nabi palsu, dia tetap Yesus. Dia disalib, dia tetap Yesus. Bahkan dia dikubur, dia tetap Yesus. Dia bangkit, tetap Yesus. Dan sekarang dia memang benar-benar Yesus. Ada amin? Amin. Itulah saudara, semua media yang ditawarkan kepada Yesus, dia tetap Yesus. Komitmen dari sorga dia buktikan dengan konsisten. Jadi kebebasan dia melakukan apa saja di sorga ini. Tidak ada catatan yang boleh diingat orang menjadi Yesus itu tidak Yesus. Apakah ada di sini sintuaku, guruku, pendetaku, aku sendiri pernah menunjukkan semua sikap kita sehingga kita tidak lagi dilihat orang seorang sintua, seorang guru, seorang pendeta? Apakah semangatku di sini, semangat Tuhan di sini diberi kesempatan untuk hidup? Apakah saudara bisa konsisten menunjukkan saudara tetap seorang yang percaya? Atau sama saja dengan orang dunia ini, kalau dia melakukan sesuatu yang salah, bohabe mendoa, menangis pasti itu buruk atau begitu. Kalau saudara mengasihi sesama dengan segenap hati, dengan seperti diri kita sendiri, saya lihat Yesus dalam mengasihi manusia di bumi ini. Saat dia dilukai, dia kasihnya tidak pernah keluar dari diri. Aku kurang tahu kalau kita dilukai kita tetap mengasihi. Kalau kau dirugikan, Yesus dirugikan, kasih tidak melekang dari diri. Yesus diposisikan konyol sekonyol-konyolnya, tapi kasihnya tak pernah berkurang. Apakah sebuah konsistensi itu masih bisa kita perjuangkan? Maka setelah itu menjadi perenungan dalam hidupku selama beberapa menit tadi pagi, maka aku begitu berdoa. Ini juga menjadi PR yang berat bagi, sebab terkadang kita punya syarat untuk mengasihi orang. Kita sudah disakiti, kita tidak mau mengasihi. Maka kita belajar kepada firman, musuh pun harus didoakan. Mendoakan, memberkati, menolong orang yang sesungguhnya menyudutkan engkau. Jadi jangan gara-gara kita telah terposisi menjadi orang merdeka, melakukan apa saja pun bisa, kita lupa
bahwa dari surga Tuhan tetap mau. Apakah pertanggungjawaban percayamu tetap konsisten? Bapak dan Ibu, saya ingin kita berjuang bersama. Puji Tuhan. Haleluya. Kita berjuang bersama. Kalau kau menang, upahmu jelas. Kalau engkau dan aku konsisten pada satu sisi, konsisten pada dua sisi, Tuhan akan percayakan satu sisi, imbalan satu sisi, imbalan dua sisi, dan imbalan tiga sisi, imbalan beberapa sisi. Dan tak kala Tuhan meninggikan engkau, kalaupun ada rancangan orang mau menenggelamkan engkau, ingatlah Tuhan tidak akan pernah bisa dikalahkan oleh siapapun. Saya tidak ingin kita hidup dari sebuah klise. Kalau saudara klise, klise itu adalah blueprint. Seperti kalau dulu foto itu ada filmnya, nggak tahu itu yang kalau di film itu orangnya hitam, orangnya putih, orangnya pakai makeup, orang di mana, nggak kelihatan saja. Tahu kita siapa itu orangnya mirip, tapi kita tidak tahu bagaimana wujud original. Tapi ingatlah, bagi Tuhan tidak ada yang transparan. Aku yang bisa melihat engkau tidak seperti aslinya. Melihat kau senyum, menurut aku tidak apa-apa. Melihat kau sedang diam, aku menganggap ada apa-apa. Kulihat penampakan mesra, maka aku simpulkan ada sesuatu yang tidak baik barangkali terjadi. Tapi Tuhan tidak terpengaruh dengan apa yang dia lihat. Dia melihat yang tak dilihat oleh saya. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, saya tidak berpanjang, tapi saya mau masuk pada di koma ya, koma kalau ada koma terakhir itu melainkan, layanilah seorang akan yang lain dalam kasih. Apakah kontrak komunikasi kita memang benar-benar sudah kasih kepada Tuhan? Tidak usah koreksi hati. Aku pun tidak berusaha mengoreksi. Apa yang aku buat padamu, apa yang aku buat kepada tanggung jawabannya bukan kepada. Tapi mungkin engkau merasakannya. Kalau ada yang aku buat salah ini, Tuhan cukup untuk melakukan penghakiman itu. Dan kalau ada penghakiman dibuat orang, Tuhan tidak setuju. Tuhan akan bela aku dengan cara. Sejak tahun 1987 saya menjadi pribadi yang tinggal di kota Pematang Siantar. Kalau saya konsentrasi kepada apa yang dikatakan oleh orang, barangkali saya sudah terkubur hidup-hidup. Tapi tidak pernah. Apalagi konsentrasi kepada keadaan. Saya pernah bercerita kepada jemaat Tuhan atau mungkin jemaat yang sudah lama beribadah di sini. Mau makan sore, tidak ada lagi bekal. Beras di dalam tempayan, minyak tidak ada. Sering mengalami kehidupan seperti itu. Apakah saya tidak bisa bekerja dengan gaji yang sorenya bisa mendapat gaji 100.000 rupiah? Bisa. Mungkin dengan sebatas saya cerdasnya masih dipakai menjadi minimum lah, ditempatkan di resepsi. Mungkin saya punya penampilan sedikit baik. Dan kalau dengan bahasa Indonesia yang grammarnya juga cukup santun, mungkin bisa itu saya jual untuk mendapatkan sesuatu. Sepertinya saya diposisikan sedang pada posisi yang salah. Semua logika saya berpikir seperti itu.
Tapi karena ada komitmen, ketika aku katakan di dalam doaku, aku mau hidup karena melayani Tuhan. Kalau saudara memang berkata, aku mau hidup dengan berdagang dan aku juga melayani Tuhan, silakan. Aku tidak bersalah. Konsistenlah kedua-dua. Aku sebagai pegawai dan juga melayani Tuhan, silakan. Tapi aku ingin kita bertanggung jawab pada hal yang mana saja. Banyak hal-hal yang terjadi membuat kita curiga kepada keadaan kita, sehingga kita musyawarah kepada seluruh sisi lahiriah. Kalau saudara menonton YouTube khotbah pada hari Minggu, indera kita ini mengganggu kita saat debat dengan situasi kita. Masa tidak cari makan, sedang haus, sedang lapar. Banyak orang salah sehingga melihat dompet orang terletak, kapan siap ambil sudah. Tapi mungkin tidak sejauh itu nekat kita dalam hidup. Tapi Bapak dan Ibu, sekali lagi disebutkan pada perkataan firman ini, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kasih itu pun bukan kasih konsepmu dan bukan kasih konsep. Kasih konsep firman. Kasih konsep firman. Saya lihat kalau kasih itu dibuktikan, ada emas perak berlian, atau mungkin saya abaikan itu, ada berkat. Kapan satu kasih terpraktekkan, ada berkat menghiasi, mengiringi. Kapan kasih itu, maka satu kasih Yesus mengasihi dunia ini, mengasihi manusia. Konsekuensinya lahir di kandang domba. Surga checklist, yes. Dibesarkan dan harus transmigrasi. Oleh karena lahir dia pun mau dibunuh, saudara. Lahir saja mau dibunuh, saudara. Itu maka ada penyingkiran Mesir. Tapi kembali saudara ke situasi itu membawa dia. Sepertinya dunia ini menolaknya dan tak diberi identitas layak hidup, menyingkir saudara. Si bayi di bawah merantau, repot. Untuk seorang Yesus, anak Allah dia mulia. Hadir tampil di bait Allah berumur 12 tahun, mulai menunjukkan keluar biasaannya. Tapi ahli-ahli Taurat merasa terganggu. Kan biasanya sebenarnya ada orang yang hebat disekolahkan negara, kan begitu, menjadi dapat beasiswa. Ini tak kenal saudara, para pendeta-pendeta ini, ahli Taurat ini merasa terganggu ada orang hebat, saudara. Dan ketika dia menunjukkan sebuah sikapnya, dukun-dukun pun, saudaraku, karena pencarian dukun menjadi berkurang, saudara. Karena Yesus menyembuhkan, dukun pun di sini menyembuhkan dengan mantranya, tapi Yesus dengan kualitas surga. Dukun pun berusaha. Nah, itu juga nggak benar. Nggak enak sekali untuk seorang Yesus begitu, saudara. Itu maka terkadang dibawa ke diri, kalau aku dianggap sepele, kalau aku dihinakan, apa bandingannya dengan Yesus? Tapi apakah aku konsisten seperti Yesus? Bapak-bapak sesuatu yang masih muda di sini. Menurutku hidup aja kalian masih belajar, apalagi melayani. Ya. Kalau mungkin si dua yang dua ini udah gimana jadinya? Istri, si dua, pernah kalian tanya berdua? Tanya aja. Pikirnya aku bisa berusaha
tahu kau mau ditelan. Kalau istri memang sedang tidak suka kepada kita, yang tidak bisa kita rekam. Aku juga merasakan kalau di gereja ini sesuatu kita tahu semua baik. Aku lagi tahu itu, aku merasakan. Tapi apakah itu membuat aku katakan dia tidak istriku? Aku tetap mau konsisten, dia istriku. Kalau dulu waktu pacaran dikatakan kaulah bulan, kaulah bintang, kaulah matahari, kaulah cahaya, maka tetap kukatakan kaulah segalanya. Senang kali dengan Bapak Guru penjaga sebentar makan dengan keluarga kita, dengan keluarga di posting. Tuhan Yesus. Telepon lagi nama para sehari barang. Sudah temu dia mirip si Panganoni. Kalau memang sehari ya, tak pula sering karena kolesterol. Nah saya bilang merasa deh, aku bilang tu siapa mati.